ulangi. Oke, jadi ini ya tadi kita sudah punya ya tadi di sini diagnosa ya, diagnosa ini adalah tampilan dari user interface dari sistem kita seperti ini. Jadi kita berikan list dari gejala penyakit itu ya, kemudian nanti user pilih apa aja sih sakitnya gejala yang dia rasakan, kemudian kita suruh dia isikan nilai kemungkinannya itu. Jadi kita kasih, jadi nggak boleh kita suruh dia mikir ini ragu-ragu atau gimana nilainya seperti itu. Jadi kita suruh kita bikin tampilan seperti ini, nanti dia pilih gitu kan ya, mengangkat kira-kira nilai kemungkinannya tuh gimana, apakah dia ragu-ragu pada tidurnya mampat atau sudah pasti atau yang sangat kecil seperti itu. Jadi kita bikin nilai kemungkinannya seperti ini ya, kita bikin interface seperti ini. Jadi setelah kita pilih nilai-nilai ini ya, ini nilai-nilai ini akan kita lakukan perhitungan ya, kita menggunakan rumus dari strategi faktor tadi. Nah ini ya contoh hasil diagnosanya. Nah kita lihat di sini tadi ada gejalanya itu ada hidung mampet, batuk, pilek, sakit kepala. Nah ternyata empat gejala ini gitu kan, itu tersebar di masing-masing row ya. Jadi yaitu masuk juga di row penyakitnya sinusitis, dan itu juga masuk ke row penyakitnya rinitis. Nah, kita lihat ya di row penyakitnya sinusitis tadi ya, ada pilihannya batuk ya, di sini ada pilihannya batuk nih, dia nomor 1, sakit kepala G14, pilek G12, hidung mampet, nah gitu ya. Kita lihat lagi, katanya lagi rinitis. Oh, ternyata di rinitis juga ada nih ya, G14 nih, G14 sakit kepala, kemudian G05 hidung mampet juga ada di sini, kemudian batuk kan juga ada, kemudian pilek ada ya, pileknya ada. Nah itu jadi 4 gejala yang dimasukkan oleh user tadi ternyata yaitu tersebar, ada di masuk ke row-nya ini ya, masuk ke row 4 hingga masuk ke row-nya kelima gitu. Jadi sehingga kita perlu menghitungnya, kita melihat itu cenderung kemana gitu masuknya ya. Nah, sehingga kita lakukan perhitungan dulu. Nah ini ya, jadi kemungkinan pertama yaitu masuk ke penyakitnya sinusitis tadi. Nah jadi bagaimana caranya kita melakukan perhitungan? Jadi pertama kita hitung dulu certainty factor untuk masing-masing gejalanya. Ini batuk, misalnya tadi nilai yang disebutkan oleh user adalah 1,6, kemudian yang diberikan oleh pakar itu adalah 1,4, sehingga kita lakukan perkalian ya antara nilai yang diberikan oleh user sama dengan pakar. Nah, saya ulangi kembali, tadi nilai yang diberikan pakar meskipun gejalanya itu sama, tapi nilai certainty faktornya itu berbeda untuk tiap penyakit. Misalnya seperti ini ya, untuk penyakit seperti ini pada penyakit sinusitis ini, gejala G14 itu apa? Gejala G14 itu sakit kepala ya. Nah, sakit kepala itu diberikan pakar itu nilainya 1, artinya sangat bernilai pasti untuk penyakit sinusitisnya. Kalau dia sakit kepala, pasti nih sinusitisnya, makanya dikasih nilainya itu adalah 1 gitu. Nah, seperti di rinitis ini G14 ya, sama-sama sakit kepala juga gejalanya gejala sakit kepala, tapi hanya diberikan nilai 0,4 oleh pakar. Karena apa? Karena pakar kalau sakitnya rinitis itu tidak terlalu dipengaruhi oleh ini ya, oleh sakit kepala, mungkin kemungkinan nilainya 0,4 gitu, karena tidak ini ya, tidak berpengaruh. Dia berpengaruh tapi tidak terlalu gitu kan, makanya nilainya seperti itu ya, meskipun gejalanya sama tapi nilai certainty faktornya itu berbeda ya, untuk tiap penyakit itu berbeda. Karena kontribusi gejala itu misalnya di sakit sinusitis mungkin kontribusi sakit kepala itu sangat tinggi, sehingga diberikan nilai 1 gitu. Kalau di penyakit rinitis mungkin tidak, penyakit
sakit kepala itu tidak terlalu berkontribusi tinggi gitu, makanya kita kasih nilai 0,4 seperti itu ya. Oke, jadi ini caranya kita ya. Jadi di sini gejala-gejala yang masuk ke dalam yang bisa seperti ini. Jadi ini adalah nilai 0,6 ini adalah nilai yang diberikan oleh user. Kemudian kita kali dengan nilai yang diberikan oleh pakar, hasilnya 0,4. Ini sakit kepala diberikan oleh user tadi 0,6 ya. Kemudian pakar ngasihnya 1. Pakar ngasihnya 1 nilainya sehingga di sini 0,6. Terus pilek ini user masukin nilainya tadi 0,6 ya. Kemudian dari pakarnya ngasih 0,8. Jadi di sini 0,48. Jadi 0,4 juga ini dari user ngasihnya 0,8. Kemudian dari pakar sudah ditetapkan adalah 0,6. Ya, sini 0,48. Nah, ini adalah certainty factor untuk ngasih gejala ya. Nah, karena dalam satu rule itu ada banyak kali gejala ya, seperti ini ada 4 gejala, sehingga kita perlu menghitung certainty factor gabungan ya, certainty factor gabungan. Nah, ini tadi ya, gejalanya ada batuk, sakit kepala, pilek, hidung mampet ya, ini masing-masing nilai certainty faktornya. Jadi cara kita untuk mencari certainty faktor gabungan itu adalah yang pertama adalah kita cari dulu certainty faktor gabungan antara batuk sama sakit kepala. Sudah dapat nilai gabungannya itu, kemudian kita gabung lagi dengan nilai certainty faktor yang pilek. Sudah dapat nilai certainty faktor gabungannya itu, kemudian kita gabung lagi dengan ini certainty faktor yang pastinya kita dapatkan certainty faktor gabungannya ya. Oke, kita lihat bagaimana cara menghitung nilai certainty faktor gabungan. Nah ini ya rumusnya terlihat. Nah ini seperti ini. Nah ini certainty factor yang batuk tadi kan 0,24 ya. Ini 0,24. Kita kali dengan certainty faktornya sakit kepala, dikali lagi dengan 1 dikurang dengan certainty faktornya batuk ya. Kalau lihat rumusnya seperti ini nih. Certainty faktor kombinasi dari certainty faktor 1 dan 2 itu sama dengan ya certainty faktor 1 ditambah dengan tadi saya ngomong kali ya, salah ya. Ditambah dengan certainty faktor 2 ya dikali dengan 1 dikurang dengan certainty faktor 1. Jadi certainty faktor 1 ditambah dengan certainty faktor 2 dikali dengan 1 kurang certainty faktor 1 ya. Ini tambah ya, ini nggak terlalu kelihatan ini. Oke, kita contohin ya, kita contohin ya, bantu hitungnya ya. Nah ini kita mau cari certainty faktor gabungan ya, certainty faktor gabungan antara faktor gabungan antara yang batuk ya tadi batuk sama sakit kepala ya. Oke di sini CF1 sama dengan CF1 ditambah dengan CF2 dikali dengan 1 kurang CF1 ya. Nah ini CF1-nya adalah 0,24 ya. Kemudian CF2-nya adalah yang 1,6. Kemudian 1 dikurang dengan CF1. CF1 itu 0,4. Oke, dibantu hitungnya berarti di sini 0,24 ditambah dengan ini berarti di 0,6 kali berapa nih? 1 kurang 0,4. Nah, silakan sama-sama berarti ya. Hitung di sini 1 dikurang 0,76.
Oke, berarti ini 0,6 dikali 0,76 sama dengan 0,24 ditambah 0,45 sama dengan 0,696. Oke, itu ya. Sama nggak hasilnya? Yang itu belum. Nah itu ya contoh dari menghitung sensitif faktor gabungan antara gejala yang batuk sama sakit kepala. Jadi dari caranya ya CF1 tambah CF2 dikali dengan 1 dikurang dengan CF1. Jadi kalau yang keempat gejala batuk, CF2 sakit kepala dikali dengan 1 dikurang dengan sensitif faktornya batuk. Sehingga kita dapatkan sensitif faktor gabungan antara batuk sama sakit kepala itu adalah 0,96. Apakah pekerjaan kita udah selesai? Belum ya. Jadi kita lakukan kombinasi lagi ini. Jadi yang nilai gabungan ini ya 0,696 kita gabungkan lagi dengan yang pilek ini ya, dengan yang pilek ini. Nah, dengan yang pilek ya. Oke, saya bikin slide-nya berikut lagi. Nah, ini di sini saya bikin lagi ya. Dua dengan faktor yang ketiga. Nah, jadi kita punya yang sensitif faktor yang 1 dan 2 itu kan nilainya tadi ya 0,696 ditambah dengan sensitif faktor yang ketiga tadi berapa? 0,48 ya. 0,48 dikali dengan 1 kurang 0,696 seperti itu ya. Jadi 0,696. Nah, ini 0,696 ini adalah sensitif faktor gabungan antara batuk dan sakit kepala tadi kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita ingin menggabungkannya dengan yang pilek. Nah, yang pilek ini caranya ya. Jadi sensitif faktor 1 dan 2 ditambah dengan sensitif faktor yang ketiga ini ya dikali dengan 1 dikurang sensitif faktor gabungan sakit kepala. Seperti itu. Ini hasilnya apa nih? Ada yang bisa bantu? Tolong hitungkan. Tolong hitungkan ini berapa hasilnya? Ada yang bisa bantu? Silakan. Coba bantukan hitungnya ini. (0,96 tambah 0,48 ya, Bu? Masih ingat kan perhitungan matematika kalau seandainya ada dalam kurung kita kerjakan dalam kurung dulu, habis itu tambah dengan perkalian mana paling kuat? Perkalian ya. Nah, berarti kita lakukan ini dulu nih. 1 kurang 0,69. Nah, jadi kalau perhitungan matematika kan ada kurungan ya dikerjakan ya. Oke. Nah, ini hasilnya adalah ya. Kemudian kita kaliin lagi dulu nih. Nah, ini 0,48 kali 0,304 ya. Nah, ya. Tambah 0,8. Ya, jadi kalau perhitungan matematika seperti ini, perhatikan bahwa kalau misalnya ada kurung, kerjakan kurung terlebih dahulu ya seperti ini. 1 kurang 0,696 ini hasilnya. Kemudian ada perkalian, kita lakukan perkalian dulu ya. Ini 0,48 dikali 0,304 baru hasilnya ditambah dengan 0,9. Sehingga sensitif faktor gabungan antara batuk, sakit kepala, sama apa tadi? Batuk, sakit kepala, apa aja sih tadi? Batuk, sakit kepala, apa sih? Pilek itu adalah nilainya ini.
0,8419. Nah, jadi tadi kan awalnya kita mencari certainty faktor gabungan 1 dan 2, yaitu tadi ya sakit kepala sama batuk, tadi nilainya adalah 0,96. Kemudian kita lakukan gabungan lagi dengan certainty faktor tadi. Nah, ini jadi caranya di sini ya tadi ya. 0,696 ditambah dengan yang ini tadi, certainty faktor yang pilek ya. Kita kurangi dulu, 1 kurang certainty faktor gabungan 1, 2, dikurang 1 hasilnya, kemudian dikali dengan certainty faktornya pilek, habis itu ditambah dengan certainty faktor gabungan tadi. Jadi hasilnya adalah 0,8419. Nah, ini adalah nilai certainty faktor, tapi ya 0,8419 ini adalah nilai certainty faktor gabungan antara batuk, sakit kepala, sama pilek. Nah, jadi PR kita belum selesai karena ada lagi gejala lagi yaitu hidung mampet. Jadi ini 0,8419 kita gabungkan lagi dengan certainty faktornya hidung mampet ya. Jadi di sini 0,8419. Ini kita tambahkan dengan 0,48 nilainya hidung mampet ini. Ini 1 dikurang dengan certainty faktor gabungan 1, 2, 3 ini. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan certainty faktor hidung mampet ditambah dengan certainty faktor gabungan tadi. Nah, ini adalah hasilnya 0,9178. Jadi 0,9178 itu adalah certainty faktor gabungan ya antara gejala batuk, gejala sakit kepala, gejala pilek sama hidung mampet seperti itu. Jadi di sini 0,9178 itu nilai certainty faktor akhir, artinya kita percaya sebanyak 91% orang ini adalah sakit sinusitis. Nah, seperti itu ya maknanya. Jadi kita percaya 91% orang ini sakitnya adalah sinusitis. Kerjaan kita selesai belum ya, karena gejala-gejala yang disebutkan oleh user tadi ada juga masuk ke yang lain. Contohnya adalah rheumatis kronis. Nah, kita lihat ya, gejala-gejala yang dimasukkan oleh user tadi kan ada 4 gejala. Ternyata 3 dari 4 gejala tadi masuk ke dalam role penyakit rheumatis kronis. Jadi ada gejalanya tadi sakit kepala, user nyebutnya semuanya itu adalah 0,6. Kemudian ini yang berkembang adalah nilai pakar ya, jadi nilai pakar kita kali, kemudian juga ya hidung mampet ini nilai yang dari user kita kalikan dengan nilai dari pakar kata ini, kemudian pilek ini juga ya nilai yang diberikan oleh user, kemudian kali dengan nilai yang diberikan oleh pakar. Ini adalah hasilnya Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita cari certainty faktor jadinya antara sakit kepala sama hidung mampet nih. Sakit kepala sama hidung mampet di sini. Berarti di sini 0,24 ya, 0,24 ini adalah nilai certainty faktor sakit kepala. Kita tambahkan dengan nilai certainty faktor hidung mampet ya, jadi dikali dengan 1 dikurang dengan certainty faktor sakit kepala. Hasilnya di sini 0,7264. Jadi 0,7264 ini adalah nilai certainty faktor gabungan gejala penyakit sakit kepala sama hidung mampet. Nah, masih kita lanjutkan ya, karena kita masih ada 1 gejala lagi yang mau kita lakukan gabungan. Nah, jadi ini adalah nilai gabungan antara satu faktor sakit kepala dan hidung mampet. Nanti kita akan gabungkan lagi dengan certainty faktor pilek. Nah, di sini jadi ini adalah certainty faktor gabungan 0,7264 ya ditambah dengan certainty faktor yang pilek ya dikali dengan 1 dikurang dengan certainty faktor gabungan, sehingga kita dapatkan 0,8906. Artinya di sini adalah kita percaya bahwa sebesar 89% orang ini itu masuk ke rheumatis kronis. Nah, tadi kita sudah punya ya persenan atau tingkat keyakinan kita untuk yaitu sakitnya adalah sinusitis adalah 91%. Kemudian kita bandingkan certainty faktor mana yang lebih tinggi gitu. Kemudian nilai penyakit mana yang lebih tinggi. Ternyata yang lebih tinggi itu adalah dia itu sakitnya
adalah sinusnya bisa dia karena 91%. Seperti itu. Jadi setelah kita cari nilai sensitif faktor tiap permukaan tadinya dia masuk ke mana aja, ternyata dia masuk ke penyakit sensitif berat, dia masuk ke apa atau penyakit jadi kemudian kita cari nilai sensitif faktor akhirnya kita bandingkan dengan paling tinggi. Ternyata yang paling tinggi itu adalah ini ya, penyakit sinusitis. Nah, itu adalah jadi keluarannya tetap seperti ini nanti di tampilan sistemnya, tetap kita cari hasil diagnosa per rumahnya yang dia masuk seperti itu. Kemudian kita bikin kesimpulan di bawahnya gitu kan, berdasarkan dari nilai seperti faktor akhir, kemungkinan ada gitu kan mengalami penyakit sinusitis seperti itu. Ini yang menghasilkan pasien selanjutnya, pasien A, pasien B ditampilkan ini. Oke, nah ini tadi ya contohnya. Oke, saya mau nunjukin lagi contohnya. Ini contoh lagi ya, tentang penyakit tanaman. Penerapan metode forward dan faktor pada sistem pelakar tidak bisa anggrek ya. Jadi sama ya caranya tadi, kita bikin dulu ya basis pengetahuannya, proses akuisisi pengetahuan ini. Nah ini ya gejala. Jadi di sini ada kode gejala. Nah kalau di sini saya lihatnya nilai bobot yang diberikan oleh pakar itu ya, per gejala itu meskipun rumahnya berbeda, dia bikinnya dia nilainya sama gitu. Apapun rumahnya, dia bikin nilai bobotnya sama seperti itu ya. Nah, tapi saya lebih cenderung yang kayak contohnya orang yang tadi. Kayak orang yang tadi itu, meskipun gejalanya sama gitu kan, misalnya kayak tadi ya rinitis sama sinusitis, meskipun ada beberapa gejalanya yang sama ya, kayak sakit kepala tadi di sini, sakit kepala ya nih, sakit kepala ini nomor 14, G14, yang di sini nilainya 1, di sini nilainya 0,4 ya. Yang satunya nilainya gejalanya sama-sama sakit kepala, tapi satunya diberikan nilai sensitifnya 1, yang satunya diberikan 0,4. Saya lebih cenderung yang seperti ini ya. Jadi tiap rute itu kita bedakan, meskipun sama gejalanya, kita berikan nilai sensitif faktor yang berbeda ya, tergantung kontribusi gejala itu gitu kan, apakah sangat menentukan atau tidak seperti itu ya. Semakin dia menentukan, berarti kita pasti dia itu tinggi, nilainya semakin tinggi, yaitu 1 misalnya kan. Semakin dia tidak menentukan, berarti dia semakin bawah, misalnya kayak pada saat penyakit rinitis dia tidak terlalu ditentukan oleh rasa ditentukan lah, ya udah berarti ya kita berikan aja nilai 0,4 seperti itu ya. Nah tapi kalau yang di contoh orang ini ya, dia bikin nilai pakarnya itu dia sama aja gitu kan, untuk setiap rule-nya itu dia sama aja. Misalnya kayak daun bergerigi ya, daun bergerigi di rule gerigi itu G1 ya. Nah seperti ini. Nah ini nama tabel hamanya ya, misalnya bergerigi yang tadi gerigi itu di G1 ada di hama gajah, kemudian G1 ini juga ada di hama kutu perisai. Nah ini dia tuh nilainya sama gitu kan, ini
bergerigi ini kalau di hama kumbang gajah nilai certainty faktornya 0,9 juga. Kemudian di hama kutu perisai juga 0,9 gitu. Nanti kalau kalian bikin contohnya bikin yang seperti ini aja ya, karena kan belum tentu gitu kan dalam satu misalnya dalam penyakit apa gitu kan, penyakit itu kontribusi gejalanya itu kan nggak sama ya, seperti itu kan. Sehingga nanti kita bikin nilai berpakar meskipun gejalanya sama, tapi kalau penyakitnya berbeda ya kita berikan seperti itu faktornya juga berbeda gitu kan, karena kan kita kontribusi gejala itu kan nggak sama kan ya. Contohnya tadi ya seperti rinitis sama sinusitis gitu kan. Mungkin untuk sinusitis pakai kepala itu sangat berkontribusi gitu kan, menentukan. Nanti kita aplikasi nilai sangat itu sakit rinitis sakit kepala itu tidak terlalu berkontribusi banyak sih, sehingga kita berikan nilai 0,4 seperti itu. Kalau orang ini dia berikan nilai nilai pakarnya sama aja gitu, sama aja untuk setiap rule-nya. Ini ya dia sudah bikin rule-nya. Ini contoh interface-nya. Nah, kalau tadi pakai radio button pilihnya, kalau yang ini dia berikan kayak misalnya ada pertanyaan apa? Apakah daun bergerigi? Ya, masukkan nilai kepastian Anda. Dia pakai bentuk apa drop down kayak gitu ya. Sama aja sih sebenarnya ya. Nah, ini ya dia pilihnya ada pasti tidak 100%. Hampir tidak pasti, kemungkinan besar tidak, mungkin tidak. Nah, ya, seperti itu dia kasih ini nilai-nilai kepastiannya. Kemudian nih sama aja ya cara perhitungannya sama kayak tadi contoh yang tadi ya, sama ini. Kemudian nih misalnya tadi ya beberapa gejala yang dimasukkan oleh user. Ini biar kelihatan. Nah, ini ada beberapa gejala yang dipilih oleh user tadi. Daun bergerigi tadi ya, di sini gejala yang dipilih dari user, kemudian ini dari pakar ya, sama ya caranya kita kalikan ya, kita kalikan, kemudian kita cari kombinasinya ya, kita cari kombinasinya, kemudian kita dapatkan nilai faktor kombinasi. Nah, kalau dilihat dari gejala-gejala yang dia pilih ini ya, beberapa gejalanya itu ada masuk di namanya hama kumbang. Nah, ini ya, sebenarnya hama kumbang itu apa aja sih? Misalnya kayak ini kayak daun bergerigi, daun layu, sama daun terdapat bekas biji dan terdapat telur itu masuk ke rule-nya hama kumbang. Nah, terus daun gerigi dan daun layu berguguran masuk ke ini ya, hama kutu perisai atau apa nih ya. Nah, kemudian ini ya, kita cari ya untuk masing-masing penyakit ini kita carikan certainty faktornya. Kita carikan certainty faktornya, kemudian dapat ya nilai kepastiannya. Terus kita bandingkan ya, misalnya kayak ini itu kan ada beberapa penyakit ya yang ini kemungkinannya. Nah, kita bandingkan misalnya kayak hama kumbang ini dia nilainya 0,92. Kemudian hama kutu perisai ini nilainya itu adalah 0,82 ya. Nah, kita bandingkan. Ternyata yang lebih tinggi itu adalah hama kumbang gitu kan. Jadi kesimpulannya dari kesimpulan ini. Sehingga kesimpulannya adalah dia itu kena hama kumbang gitu, 93%. Kemudian kita tukarkan solusinya misalnya pengobatannya menyemprotkan tanaman ya namanya sistem bakar gitu kan ya. Jadi sudah kita berikan kesimpulan ya. Pertama kita berikan dulu kemungkinan dia itu
kena penyakit apa, kemudian kita bandingkan yang mana nilai kepastiannya yang paling tinggi. Kesimpulannya adalah ini, jadi dia kena hama kumbang kemungkinan 93%. Kemudian kita berikan solusinya apa, seperti itu ya. Ini dia tunjukkan ya cara perhitungannya, perhitungan manualnya seperti itu. Oke, nah itu ya tadi tentang strategi faktor. Mungkin udah clear sekali ya, udah pertemuan sudah kita bahas ya bagaimana cara menggunakan dari strategi faktor. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya silahkan mengenai strategi faktor. Bagaimana sih sampai sejauh ini sudah clear mengenai strategi faktor atau gimana? Bu, mau nanya, Ya. tadi yang shifting faktor yang pertama tadi kan Bu, G001, berarti Ya. yang bawahnya lagi G004 Bu. Berarti kalau yang pertamanya harus Gimana? seurutan dulu ya Bu. Ini nggak Bu? Nih ya. Ini kan G014-nya 0,4. Nah, yang ini 1 Bu. Nah, itu berarti gimana Bu? Tadi kami kurang dengar Bu. Oke, yang ini ya, rule yang keempat ya. Ini, maksudnya gimana? Di sini kan G01, terus? Ya, yang G014-nya Bu. Oh, ini Kan G014. Ya. 1,0. Berarti yang kelimanya G014 0,4 Bu. Nah, itu gimana Bu? Oh, ya saya ulangi ya. Jadi, ini kan rule-nya kan misalnya kayak rule yang keempat ini kan sakitnya adalah sakit sinusitis ya, yang satu lagi sakitnya rinitis. Nah, jadi itu tadi kan ada dua, saya tunjukkan satunya tadi ya yang tentang hama anggrek, yaitu nilai pakar nilai yang diberikan dari pakar untuk gejala apapun jenis hamanya, nilai certainty faktornya itu sama kayak gitu kan ya. Nah, tapi saya lebih cenderung seperti ini. Meskipun gejala yang dimiliki itu sama, tapi kan kontribusi dari gejala itu terhadap suatu penyakit itu kan beda-beda ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ini penyakit sinusitis. Nah, ini gejala G14 itu adalah sakit kepala ya, sakit kepala. Nah, mungkin menurut pakar, sakit kepala di penyakit sinusitis itu sangat memengaruhi gitu kan. Jadi sangat berkontribusi kalau orang sakit kepala ya udah dia tuh sudah pasti sakit sinusitis, sehingga diberikanlah nilai kepastian itu adalah 1 gitu kan, sudah pasti. Jadi kalau dia sakit kepala gitu kan ya udah pasti dia itu kena sinusitis gitu, sehingga dia diberikan nilai certainty faktornya itu adalah 1. Jadi kontribusi sakit kepala di dalam penyakit sinusitis ini hampir pasti gitu kan ya, makanya dia diberikan nilai 1 gitu. Nah, yang ini penyakit kelima ini penyakit rinitis. Nah, di sini juga ada gejalanya sama, yaitu sakit kepala. Tapi menurut pakar, sakit kepala di penyakit rinitis ini tidak terlalu berkontribusi gitu kan ya. Jadi misalnya dia itu sakit kepala ya belum tentu juga dia itu kena rinitis, sehingga dia itu diberikan nilai certainty faktornya itu hanya 0,4, artinya dia tidak terlalu berkontribusi ya, misalnya tuh kalau dia sakit kepala itu ya belum tentu sepenuhnya yaitu adalah sakitnya rinitis gitu kan, sehingga kita berikan nilai certainty faktornya itu ya 0,4, artinya ya mungkin aja gitu sakit kepala itu mungkin aja bisa sakitnya rinitis seperti itu. Kenapa nih? Oke Bu, berarti tergantung kontribusinya yang lebih mendekati Bu. Iya gitu. Kalau seperti ini dia itu misalnya contohnya kenapa G14 ini tetap masuk ke dalam gejala sakit rinitis ya, karena gejala rinitis itu juga salah satunya ditandai oleh sakit kepala. Nah, tapi sakit kepala itu tidak terlalu berkontribusi banyak gitu kan, tidak terlalu berkontribusi banyak. Misalnya kadang ada juga sih orang yang nggak sakit kepala sakit rinitis seperti itu ya. Jadi makanya
yaitu dikasih nilainya itu ya cuma segini gitu 0,4 gitu kan. Jadi karena orang sakit rinitis itu nggak selamanya ada sakit kepala, makanya dikasih nilai 0,4 seperti itu. Nah, maksudnya kalau sakit sinusitis ya sudah pasti orang itu sakit kepala ada gitu, sehingga dia diberikan nilai 1 seperti itu. Iya Bu. Oke Bu, Ya. makasih Bu. Oke. Itu ya, jadi kalau contoh yang hama anggrek ini, saya lihat nilai pakarnya itu untuk semua gejalanya itu hampir untuk ini ya, jadi kita lihat di sini nilai bobot yang diberikan oleh pakar untuk tiap gejala itu sama gitu kan ya, meskipun penyakitnya apa, tapi nilai pakarnya sama gitu. Nah, mungkin pakarnya agak kurang paham juga ya, dia itu memberikan nilai berapa untuk tiap-tiap penyakit ini, karena tapi kalau yang ini tadi yang ini contoh yang sakit THT tadi ya, THT. Nah, saya lebih cenderung suka seperti ini ya, karena meskipun gejalanya sama ya, gejalanya sama, tapi kan ya kadang itu seperti ini ya tadi contoh kasus seperti itu ya yang ditanyakan oleh Fadli tadi ya, antara sakit rinitis sama sinusitis. Pada orang sinusitis itu ya sangat ditandai oleh sakit kepala sehingga diberikan nilai 1 gitu. Nah, kalau orang sakit rinitis ya dia itu bisa juga ditandai oleh sakit kepala, tapi tidak terlalu maksudnya ya nggak terlalu mencirikan gitu kan. Nah, makanya dia dikasih nilai 0,8. Tapi kalian kalau bikin ini ya rho dan satu faktornya, contohkan yang seperti ini aja gitu kan. Jadi karena kalau kita pikir ya pasti meskipun gejalanya sama tapi kontribusinya kan beda-beda ya. Banyak kayak penyakit apa lagi ya, misalnya kayak demam aja tuh kan, demam tuh kan beda-beda ya, ada demam DBD ya, ada demam tipes gitu kan. Misalnya kayak antara demam DBD sama demam tipes misalnya sama-sama ditandai dengan muntah misalnya seperti itu ya, muntah. Nah, tapi kalau saat kita sakit DBD kan nggak selalu muntah ya, tapi kalau kita sakit tipes itu sering banget muntah. Nah, sehingga kalau kita bikin rule misalnya kayak sakit tipes misalnya, if dia muntah ya gitu kan dan dia sakit tipes, nah bisa jadi kita kasih muntah itu adalah nilainya itu 1 gitu kan, karena sakit tipes itu sangat dicirikan oleh adanya muntah seperti itu. Nah, kalau kita bikin rule sakit DBD gitu kan, misalnya if dia muntah gitu kan, N apa, dan sakit DBD, muntahnya itu bisa kita kasih nilainya itu misalnya 0,5 gitu kan, karena nggak semuanya orang kena DBD itu ada muntah, tapi memang muntah ada juga sih pencirinya, tapi nggak semuanya seperti itu ya. Kira seperti itulah ya. Nah, itu nanti kalian bikin seperti itu ya. Nah, ini berarti untuk penentuan nilai certainty factor ini bisa dibantu oleh pakar ya, karena dia yang paham kayak gitu kan. Nanti kalian menjelaskannya ya seperti itu. Ini kira-kira kontribusinya seperti apa sih gitu kan. Oh, sangat berkontribusi nih ciri ini, berarti kasih aja nilai 1 gitu kan. Kalau dia bilang misalnya ciri ini ada sih dia muncul tapi nggak sering gitu kan ya. Bisa juga dia mencirikan tapi nggak terlalu sering muncul lah, kasih aja nilai 0,5 seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nanti ini materinya saya share ya di grup WA ya sekalian rekamannya. Oke, jadi ini kita nggak ada UTS-nya ya. Jadi kalian PR-nya untuk UTS nanti UTS-nya kirimnya ke e-learning ya. Udah gabung kan ya ke e-learning? Nanti kirim project-nya apa ya, progres laporannya itu sampai ke penentuan ya, udah ada tabel gejala, udah ada tabel penyakitnya, kemudian rule yang udah ada, nilai certainty faktornya udah ada, sama contoh dari implementasi dari ini ya, certainty faktor ya seperti ini ya, contohnya seperti ini kayak ini contohnya ya. Sekalian ada perhitungannya ya. Ya, itu adalah untuk UTS-nya ya, karena tidak ada UTS tulis ya, jadi saya ingin karena kita kan ini ya basisnya adalah project ya, jadi kita lihat nilainya itu adalah progresnya projectnya. Jadi untuk UTS ini adalah sampai implementasi dari certainty factor, jadi contoh dari sampai ke contoh implementasi certainty factor pada projectnya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi.
Oke, silakan ya kalau ada yang ingin bertanya lagi mengenai implementasi dari certainty factor. Gimana? Sejauh ini sudah paham ya? Cara menghitung tadi ya certainty factor gabungan seperti apa gitu. Tadi orangnya 10 ya, sekarang 35 nih. Aduh, berat mana sih? Padahal udah nggak hujan lagi loh. Ya saya sengaja tuh kita saat tidak hujan ya supaya harapan saya orangnya bertahan sampai selesai kuliah gitu kan. Ini lama-lama dari 10 tinggalnya 5. Padahal kita ini mahasiswanya 22 orang ya, 22 orang dikurangin orang yang ikut bangkit 5 orang, harusnya 17 orang ya. Ini seper berapanya sih tinggal ya 5 orang. Saya nggak tahu ini kan kenapa sih sebenarnya orangnya tinggal dikit. Kenapa nih? Cari dong ya, cari tahu dong yang lainnya pada kemana ya. Meskipun kita nih kuliahnya daring gitu ya, kuliahnya daring ya, tapi ya usahakan lah ya kuliah terus kayak gitu. Bu, Ya. ini yang di e-learning kok tidak bisa masuk, Bu? Yang sistem pakarnya, Bu. Oh, jangan-jangan. Oh iya, yang belum pernah gabung ya? Sudah pernah gabung belum sih? Belum ya? Belum, Bu. Oh, belum ya, ya, oke. Saya kira udah kemarin tuh sudah bikin sih ininya e-learningnya ya, tapi oke, nanti saya kasih ininya ya kunci untuk masuknya saya kirim, nanti kalian tinggal gabung ya. Nanti proyeknya ditaruh ke situ. Kumpulnya kapan ya? Kumpulnya kita hari kuliahnya Selasa ya, berarti ya kumpul proyeknya itu adalah hari Selasa di jam kuliahnya ya, jam 10 kayak gitu. Jadi kita minggu depan itu adalah UTS ya, jadi kalian silahkan kerjakan itu, jadi paling lambat itu jam 10, enggak sih jam 10. Jam berapa sih kita ini selesai kuliah? Jam 11.20 ya. Jadi jam 11.20 itu batas terakhir pengumpulan ini ya, progres laporannya sampai ke penerapan dari certainty factor ya. Jadi minggu depan kita nggak ada tatap muka, minggu depan karena kita UTS ya. Nah, meskipun kerjakannya itu adalah berdua dengan temannya, tapi pengumpulannya tetap masing-masing ya. Karena saya nggak tahu ini sama siapa gitu kan ya. Jadi masing-masing tetap kumpul gitu meskipun kerjakannya itu berdua ya. Baik, Bu. Ini ngerjakannya betul-betul berdua ya, jangan sampai yang ngerjakannya satu orang tapi ya hasilnya diklaim berdua gitu kan, jangan ya. Nanti karena nanti di akhir ya, di kelas nanti kita akan ada kayak orang skripsi gitu loh, kayak orang sidang skripsi ya. Jadi di saat itulah ya mempertanggungjawabkan hasil dari pekerjaannya. Nanti bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya terkait yang teknis-teknis tadi ya, terkait misalnya menerapkan seperti apa, pembacanya seperti apa ya. Jadi ya kayak orang sidang aja gitu ya, ditanya-tanyain presentasi sekalian ditanya-tanyain gitu kan ya. Kalau kemarin kan presentasi cuma satu orang. Nah ini berdua gitu, nanti ditanyainnya juga satu-satu jawabnya ya. Jadi ketahuan gitu kan, yang mana betul-betul dia yang ngerjakan, yang mana dia hanya berkontribusi, numpang nama atau ngirim makanan aja gitu. Oke, jadi usahakan kalian tuh ngerjakan itu betul-betul barengan gitu. Jadi sampai tahu gitu kan sampai ke dalam-dalamnya seperti apa. Oke. Nanti di akhir ya pertemuan ke-16 kita itu adalah presentasi akhir dari proyeknya. Jadi harapannya proyeknya itu sampai jadi gitu loh. Jadi sudah ada sistemnya ya, mau pakai web based kah atau desktop based kah atau Android gitu kan ya, bebas ya. Jadi dia sudah bisa dijalankan seperti itu. Kalau seandainya ada yang kemarin itu penyakitnya itu banyak sekali gitu kan ya, gejalanya banyak, kemudian jenis penyakitnya banyak kayak itu kan. Jadi daripada susah nantinya melakukan untuk menentukan nilai certainty faktornya susah ya, nanti tanya sama pakarnya.
Jadi kalian tentukan aja beberapa, misalnya ada entah 6 atau 5 jenis penyakitnya gitu kan, dibatasin saja untuk penyakit-penyakit yang sering muncul aja gitu kan. Jadi batasin aja sampai 5 atau 6 kalau seandainya penyakitnya banyak sekali gitu kan. Jadi supaya nggak sulit nanti membuat nanya soal pakarnya mengenai certainty faktornya gitu kan. Susah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan kuliah kita ya. Udah berapa jam kita kuliahnya? Udah 1,5 jam, pasti 2 jam sih ya. 1,5 jam ya, karena orangnya makin lama makin berkurang, bertambah. Oke, saya harap ya sudah paham ya mengenai penerapan dari faktor. Ini contohnya banyak, dan juga ada rekaman video juga yang bisa diulang ya. Saya harap nanti minggu depan tidak ada yang terlambat ya, bukan progres laporannya sebagai bahan UTS ini ya. Jadi karena kita nggak ada UTS tertulis ya, karena saya males banget ya itu kan cuman untuk nanya-nanyakan apa representasi pengetahuan itu, apa akuisisi pengetahuan itu, saya nggak mau nanya seperti itu ya. Jadi memang kita kan base-nya itu adalah project, sehingga ya hasil untuk UTS-nya itu adalah progresnya adalah sampai penerapan dari certainty faktor. Nanti kalau UAS itu adalah progresnya adalah sampai terbentuk sistemnya ya, sampai terbentuk sistemnya, kemudian laporannya itu kalian ubah ya dalam bentuk jurnal yang sudah siap untuk kita terbitkan seperti itu ya. Nah, jadi ada waktu ya dari UTS sampai ke UAS itu jangan sampai dilalaikan kayak gitu ya. Nanti takutnya karena ini kan pekerjaannya lumayan banyak. Selain kalian mempersiapkan membuat tampilan sistemnya jalan, kemudian juga mempersiapkan bentuk laporannya seperti jurnal ya gitu ya, seperti jurnal yang sudah siap untuk kita terbitkan ya, sudah siap kita submit ke suatu jurnal nasional gitu ya. Jadi jangan sampai kayak kejadian sistem data mining kemarin ya, ada itu bertanya 3 hari sebelum bulan, saya pikir jago amat ya orang 3 hari udah terus ini ya udah bisa kerjakan selama 3 hari gitu kan ya. Jadi jangan sampai ngerjakan itu cuma 3 hari ya, saya nggak kebayang itu kalian nggak tidur berapa hari gitu. Jadi karena waktu kita banyak ya dari UTS sampai UAS itu sekitar 7 mingguan gitu kan, 7 minggu berarti 2 bulan ya, 2 bulan ya. Tolong dimanfaatkan waktu itu ya supaya pekerjaannya tidak menumpuk di akhir. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan kuliah hari ini ya. Semoga yang kita belajar dari hari ini dapat bermanfaat ya. Jadi kita tahu nanti akan diteruskan ke skripsi ya nanti ya. Oke, terima kasih ya sudah bertahan nih, udah 5 orang bertahan. Terima kasih sudah bergabung hari ini kuliah ya. Meskipun waktu ini jadwal bulan kita ini nggak menentu ya, tergantung kondisi cuaca dan tergantung listrik juga ya. Oke, terima kasih, saya endkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya,